Diperlihatkan Gamin yang tidak mampu berkutik dan hanya menahan serangan dari ketiga anak buah Pihanul tersebut. Saat itulah Gamin lalu teringat kalau bela diri bukan hanya soal siapa yang kuat, melainkan dia yang mampu mengontrol emosi, ketenangan, dan tidak terbawa arus sehingga dia bisa fokus pada satu tujuan untuk melumpuhkan lawannya. Dan benar saja, setelah menarik nafas panjang dan kembali mendapatkan ketenangannya, Gamin sudah seperti sosok yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, tidak menggebu-gebu, dan dengan insting bertarung yang luar biasa, dia mulai menghajar satu persatu anak buah Pihanul. Tidak cukup sampai di situ, dia juga menggunakan cara kedua dari teknik terlarang, yaitu teknik culek mata dan teknik curang lain yang membuat mereka bertiga keteteran. Setelah menghajar mereka, Gamin lalu mengejar Pihanul yang sedang menghadiri pertemuan murid-murid, dan di depan semua orang di sana, tanpa ragu sedikit pun, dia menghajar Pihanul di tempat tersebut, di mana kejadian barusan merupakan sebuah tanda perlawanan dari Gamin, seolah dengan tegas menunjukkan dia tidak akan takut kepada siapapun yang menyakiti orang-orang terdekatnya. Sedikit flashback beberapa menit yang lalu saat kepala sekolah mengadakan pertemuan dadakan setelah Bu Wulan melaporkan sekolah mereka ke Kementerian Pendidikan. Ternyata meskipun nilai akreditasinya bagus, alasan Bu Wulan menjadi guru di sekolah bobrok itu adalah karena dia ingin merombak sekolah tersebut, di mana sebelumnya ternyata bukanlah ibunya yang meninggal, namun salah satu guru yang dekat dengannya meninggal akibat berandalan dari SMK Yusong. Menyadari Bu Wulan akan membuka kasus lama, wakil kepala sekolah yang mendengarnya pun langsung mengambil alih mic di depan panggung, dan di saat yang bersamaan Gamin datang ke sana dan terjadilah apa yang terjadi. Malam harinya, diperlihatkan salah satu dari tiga anak buah Pihanul yang pirang, yang biar gampang kita panggil saja Jumet, di mana dia sedang menjenguk kakeknya di rumah sakit. Usut punya usut, ternyata Jumet juga memiliki masalahnya sendiri karena dia harus menanggung semua biaya rumah sakit kakeknya yang tidak ditanggung BPJS, entah orang tuanya kemana. Namun itulah yang memaksanya harus bekerja menjadi bawahan Pihanul sebagai anggota junior geng YP untuk mendapatkan uang. Saat itulah dia justru secara tidak sengaja bertemu dengan Gamin yang juga berada di rumah sakit untuk menemani ibunya yang sedang dirawat. Sangat berbeda ketika terakhir kali bertemu. Di sini Jumet justru meminta maaf setelah mengetahui alasan Gamin menghajar Pihanul kemarin adalah sebagai bentuk balas dendam karena telah membuat ibunya terluka. Pada momen ini, Gamin sempat menanyakan alasan si Jumet bergabung dengan anggota geng YB yang padahal dia sebenarnya memiliki niat untuk belajar, di mana Gamin mengetahui hal itu ketika dia tidak sengaja menemukan catatan tentang pelajaran bahasa Inggris miliknya. Jumet pun menjawab kalau dia terpaksa bergabung dengan Pihanul karena dia adalah tulang punggung keluarga yang harus mengesampingkan sekolahnya. Untuk orang seperti dirinya, geng YB merupakan cara tercepat untuk mendapatkan uang dengan mengabdi kepada Pihanul sampai lulus. Dia bisa masuk ke perusahaan ayahnya Pihanul tanpa capek-capek nyari kerjaan kesana kemari. Berbeda dengan Gamin dan orang-orang pada umumnya yang notabene berasal dari keluarga kaya sehingga memiliki kesempatan untuk lanjut kuliah. Di saat yang bersamaan, Jumet tiba-tiba mendapat telepon dari temannya yang baru saja dihajar oleh anggota senior geng YB buntut dari kegagalan mereka menjaga Pihanul, di mana dia menyuruhnya untuk bersembunyi sebelum menjadi korban selanjutnya. Namun belum sempat pergi, orang yang dimaksud muncul untuk membawa Jumet ke suatu tempat. Mereka adalah para pelatih di anggota geng YB, para senior yang bertugas mendidik para anggota muda geng YB agar menjadi gangster yang sesuai dengan prinsip dan tata tertib pergangsteran Korea. 꺼지라고 병신 새끼야.
Keesokan harinya, SMK Yusong tiba-tiba dikejutkan dengan kabar penemuan seorang mayat berusia 40 tahun yang tewas dengan beberapa luka akibat benda tajam. Masalahnya menurut dari pantauan CCTV, pelakunya merupakan salah satu murid SMK Yusong yang ternyata adalah si Jumet. Di mana Gamin yang semalam baru saja bertemu langsung diinterogasi oleh detektif pihak kepolisian untuk memberi pernyataan tentang hubungan mereka. Dalam proses interogasi tersebut, intinya Gamin menceritakan kalau si Jumet sempat dibawa oleh 2 orang anggota geng YB sebelum keesokan harinya menjadi tersangka kasus pembunuhan. 정황이 그렇다는 거지, 정황이? Setelah itu, Gamin dan teman-temannya lalu melakukan rapat dadakan untuk membahas angka kriminal yang dilakukan oleh anak-anak SMK daerah sana melonjak drastis setelah Pianul masuk SMK, sedangkan angka kriminalitas yang dilakukan oleh orang dewasa bisa menurun. Di mana dari grafik yang dia dapat, Seon langsung menarik kesimpulan kalau kemungkinan para anggota senior geng YB sengaja memanfaatkan anak SMK untuk dijadikan kambing hitam karena mereka masih di bawah umur sehingga mereka bisa mendapatkan hukuman ringan dan bisa bebas bersyarat dalam beberapa tahun. Saat itulah, Gamin lalu memberi kesaksian kalau sebelumnya dia pernah bertemu dengan salah satu rekannya si Jumet, di mana orang itu menceritakan kalau dirinya melihat seorang senior petinggi geng YB sedang mencuci darah dari sebilah pisau dan kemungkinan dialah orang yang telah melakukan pembunuhan. Intinya si Jumet dan teman-temannya yang merupakan anggota junior geng YB hanya dijadikan sebagai kambing hitam dengan bayaran yang jumlahnya 100 kali lipat UMR Nganjuk, dan meskipun begitu bagi mereka imbalan tersebut sudah cukup menggiurkan. Nah, untuk menguak dan mencari kebenaran atas kasus tersebut, mereka secara diam-diam membentuk tim investigasi untuk mengambil pisau yang menjadi bukti pembunuhan dan kemungkinan disimpan di markas pelatihan junior YB, di mana Gamin, Jiu, dan Jun masuk ke dalam sementara Seon dan Sari berjaga di luar sembari memantau keadaan menggunakan drone.